Perkenalkan, nama saya Najwa Frita Dilan, NIM 1955201165. Di sini saya akan memenuhi tugas pemrograman Java lanjutan, yaitu bagaimana cara menggunakan pagination dalam sebuah tabel. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pagination. Pagination merupakan suatu teknik untuk menampilkan data dari beberapa halaman yang berbeda. Mengapa kita harus menggunakan pagination? Karena ketika kita ingin menampilkan banyak data dalam satu halaman itu sangatlah tidak efektif. Hal ini selain dapat membuat load data dari database semakin besar dan dapat pula membuat user merasa bosan karena harus terus scroll data yang punya. Jadi penggunaan pagination ini sendiri itu dapat mempermudah untuk menampilkan banyaknya data dalam beberapa halaman. Nah, di sini bisa kita baca kembali ya. Jadi penggunaan pagination dalam sebuah tabel ini adalah untuk mudah penyimpanan ratusan atau bahkan ribuan data agar lebih mudah dan efektif dalam pencarian data. Jadi itu alasan mengapa kita gunakan pagination. Nah, alasan itu agar lebih mudah dan lebih efektif dalam pencarian data atau mempermudah untuk penyimpanan ratusan atau bahkan ribuan data agar jauh lebih mudah dan efektif dalam pencarian data yang begitu banyak. Jadi kita menggunakan pagination. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai database dengan nama database pengelolaan barang satu dengan tabel pegawai, dan saya sudah mempunyai data pegawai sebanyak 100. Pertama-tama di sini kita membuat project baru. Project ini saya beri nama pengelolaan barang pagination. Kita klik finish. Lalu kita membuat baru untuk Java package model, lalu untuk controller, dan view. Lalu di package model ini kita klik kanan new, kita klik other, persistent, dan kita menggunakan entity classes from database. Kita klik next. Dan di sini kita koneksikan database-nya sesuai dengan nama database. Dan di sini saya menggunakan ini database pengelolaan barang satu. Dan di sini sudah ada pengelolaan barang satu. Kita add all, next. Lalu ini jadi list dan finish. Lalu di package pengelolaan barang pagination controller kita klik kanan, new, kita klik other, persistent, dan kita menggunakan JPA controller classes from entity classes. Kita klik next, add all, next. Dan ini untuk package-nya kita sesuaikan yang di controller. Lalu klik. Lalu di sini saya sudah mempunyai dua kelas tambahan di package controller. Di package pengelolaan barang pagination controller, di sini ada dua kelas tambahan, di mana ada PB controller. PB di sini itu maksudnya pengelolaan barang, PB controller, dan PB pagination controller. Jadi kelas PB controller itu nantinya digunakan untuk menyesuaikan panjang dari setiap kolom sesuai dari value yang ada. Jadi panjang kolom yang ada sesuai dari value yang ada. Jadi itu fungsi dari kelas PB controller untuk menyesuaikan panjang dari setiap kolom sesuai dari value yang ada. Untuk kelas PB pagination controller ini itu berfungsi untuk mengontrol pagination yang ada. Lalu selanjutnya di sini kita membuat IMF.
Selanjutnya kita membuat JFrame untuk form pegawai. Selanjutnya pertama di sini kita masukkan tabel. Dan di sini kita membutuhkan 4 button. Button pertama di sini untuk first. Lalu kita membutuhkan combo box. Combo box di sini itu menunjukkan baris. Lalu kita membutuhkan button lagi untuk next dan juga untuk class. Next juga untuk class. Lalu di sini kita change variable untuk button first. Dan juga button preview, combo box baris, dan button next juga button last. Sini sudah diganti semua ya. Untuk button first dia sudah jadi button first namanya, begitu juga dengan button preview, combo box jumlah baris, button last, dan button next. Dan di sini untuk tabelnya juga kita change variable name dan kita ganti menjadi TBL pegawai. Lalu untuk combo box di sini untuk itemnya kita bisa klik properties dan masuk ke model, lalu item di sini kita ganti menjadi baris 30, baris 50, dan baris 100. Oke, cost. Lalu di sini kita klik kanan di tabel, kita bind di sini kita elemen, lalu import data to form. Dan di sini ada database connection, ini kita koneksiin sesuai dengan database kita. Di sini saya menggunakan pengolahan barang 1. Lalu kita klik OK. Importing. Lalu untuk volume di sini itu kita sesuaikan terlebih dahulu itu adalah ID pegawai. Lalu ada nama, mail, dan nomor telepon. Lalu jika sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita run. Nah, di sini datanya sudah masuk ya, sesuai dengan yang ada di database. Dan di sini bagaimana caranya kita agar bisa mengaktifkan pagination ini. Sebelumnya di sini bagaimana agar panjang kolom ini sesuai dengan value yang ada. Caranya nanti kita akan memanggil kelas PB controller ini. Nah, PB controller ini tuh nantinya berfungsi untuk menyesuaikan panjang dari setiap kolom yang ada sesuai dari value yang ada. Lalu kita juga akan memanggil PB pagination controller, itu nantinya untuk mengontrol pagination yang ada. Lalu kita panggil kelas PB controller. Di bawah init komponen kita klik enter, resize column width. Di sini tabel pegawai, lalu kita run. Bisa kita lihat bahwa di sini panjang dari setiap kolom itu sudah sesuai dengan value yang ada.
Selanjutnya kita di sini memanggil model. Dan juga kita memanggil controller. Dengan new pegawai lalu di sini kita panggil PB pagination controller pagination. Pagination sendiri ini tuh harus kita define di bawah init komponen, di bawah resize column width. Di sini kita menggunakan dua parameter, di mana parameter pertama itu adalah pack size, yaitu jumlah baris, dan yang parameter kedua itu adalah total item atau jumlah keseluruhan record yang ada. Untuk pertama yang pack size atau jumlah baris itu bisa kita ambil dari item combo box pertama, yaitu 30. Lalu di sini kita menggunakan jumlah baris sama dengan integer parse integer, dan di sini itu combo box jumlah baris titik get selected item titik to string. Dan jumlah barisnya ini kita pakai di sini di parameter pertama. Lalu untuk di parameter kedua, yaitu total item, kita menggunakan pegawai controller titik get pegawai count. Lalu pagination ini sendiri tuh nantinya bisa kita panggil untuk pertama kali kita mengelot tabel ini. Kita membutuhkan metode refresh table. Jadi metode refresh table ini tuh digunakan untuk merefresh data yang ada di dalam tabel sesuai dengan jumlah baris yang ada pada combo box, yaitu baris 30, 50, atau 100. Selain itu juga metode refresh table itu kita panggil di bawah init komponen di sini ya, di bawah pagination yang tadi sudah kita buat, yang nanti itu digunakan untuk pertama kali ketika tabel ini di load. Bisa kita lihat di other components, di sini ada pengelolaan barang pagination entity manager, dan pegawai query, juga pegawai list. Dan untuk pegawai list ini tuh kita masuk ke properties, dan untuk observable-nya di sini kita checklist agar nantinya itu bisa merefresh data sesuai dengan record yang kita inginkan. Lalu di sini kita bisa panggil pegawai list, dan pegawai di sini kita clear
Fungsinya di sini pegawai di list itu supaya nantinya itu menghapus semua data dalam pegawai list. Jadi pegawai list itu kita clear. Lalu di sini pegawai list yang sudah clear kita add all. Lalu kita panggil semua. Kita panggil semua pegawai ada di database dengan find pegawai entities. Lalu di sini kita menggunakan find pegawai entities itu menggunakan dua parameter yaitu max result dan first result. Mengapa kita menggunakan parameter max result dan first result? Itu karena kita ingin menampilkan jumlah baris yang diinginkan. Jadi kita ingin menampilkan jumlah baris yang diinginkan, baris 30, 50 atau 100. Lalu di sini kita memanfaatkan pagination. Itu untuk max result kita menggunakan get pack size. Max result ini sendiri itu merupakan jumlah bentuk yang ada. Misal get pack size itu 30, maka max result pun yang muncul hanya 30. Lalu untuk first result kita menggunakan get current item. Jadi menggunakan get current item itu untuk mengetahui ada di baris keberapa. Contoh misal get current item itu adalah 1, maka first result-nya pun 1. Lalu di sini tabel pegawainya kita update UI karena di sini tuh untuk merefresh tampilan dari tabel pegawai. Jadi untuk pagination next di sini itu nantinya ketika datanya sudah habis, sudah tidak bisa di next, kita harus mendisable atau enable-nya itu kita bikin false. Itu juga dengan preview. Jadi preview di sini pun sama. Jadi ketika kita sudah klik first, jadi di sini tidak bisa untuk kembali karena kita sudah ada di halaman pertama. Jadi begitupun dengan pagination preview ini tuh kita disable atau enable-nya itu kita bikin false. Jadi di metode refresh table ini tuh kita akan set setiap buttonnya. Pertama di sini button first, titik set enable, titik is as previous page. Jadi is as previous page ini tuh digunakan untuk ketika tidak mempunyai previous page, maka si button first ini tuh dibuat disable. Begitu juga untuk button previous. Lalu jika sudah seperti ini, metode refresh table ini kita panggil di init komponen di bawah pagination. Selanjutnya di sini kita klik button first, kita open action once. Lalu di sini pagination titik first page. Lalu di sini kita panggil method refresh table. Dan untuk button first ini bisa kita lihat ya, di sini kita menggunakan method first page. Bisa kita lihat ya di method first page itu current page-nya itu kita buat menjadi 0. Terus selanjutnya bisa kita previews. Titik terus
Kita next. Take next back. Panggil lagi metode refresh table. Lalu button last. Definition. Titik. Last page. Kita panggil refresh table. Lalu di combo box kita exchange functions, dan untuk di combo box kita copy integer coba baris sampai method refresh table, copy dan kita taruh di sini. Nah, untuk combo box jumlah baris ini itu nantinya akan mendapatkan get selected item yang baru. Lalu kita setting kembali pagination-nya berdasarkan jumlah baris dari selected item di combo box jumlah baris. Lalu kita panggil lagi metode refresh table. Lalu kita run. Bisa kita lihat di sini karena kita sudah berada di halaman utama, jadi button first di sini tuh sudah tidak aktif. Begitu juga dengan button preview, jadi juga tidak aktif karena kita sudah berada di halaman utama. Bisa kita lihat di sini kita menginginkan jumlah baris 30 dan bisa kita lihat dari ID pegawai di sini A001 sampai A0030. Lalu kita next. Lanjut di sini mulai dari ID pegawai A0031 sampai A0060. Kita next kembali. Mulai dari ID pegawai A0061 sampai A0090 dan kita next. Mulai dari ID pegawai A0091 sampai A0100. Dan bisa kita lihat di sini karena kita sudah di halaman terakhir, jadi untuk button next dan juga button last itu sudah tidak aktif karena kita sudah berada di button terakhir. Lalu di sini kita klik button first, lalu kita langsung masuk ke menu utama ke halaman utama kembali, dan button first juga button preview-nya itu tidak aktif kembali. Terus juga kalau kita klik button last dan button last juga button next akan tidak aktif kembali. Dan untuk jumlah baris itu kita bisa pilih ya, di sini ada 30, 50 atau 100. Kalau kita klik 50, jadi data yang akan ditampilkan itu sebanyak 50. Jadi kesimpulannya itu adalah pagination merupakan sebuah cara dalam menampilkan data secara bertahap dan dibagi menjadi beberapa halaman dengan nomor urut seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi dibagi dalam beberapa halaman secara bertahap dengan nomor urut. Lalu penggunaan pagination ini dalam sebuah tabel fungsinya itu untuk mempermudah penyimpanan ratusan atau bahkan ribuan data agar lebih mudah dan efektif dalam menyimpan data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.